podcast besok Senin buat tanggal 18 Desember 2016. Lagi sama bokap gue di jalan menuju suatu tempat. Tadi habis ngobrolin tentang zamannya Soeharto nih. Terus daripada nggak direkam ya direkam. Gue pengen ngerekam aja. Gue pengen tahu perspektifnya bokap gue tentang ya dia hidup di zaman itu, dan menurut dia nggak seburuk yang gue dengar gitu. Nah, dan ya gue harap bisa ngebuka pikiran lo juga tentang zaman itu gitu. Ya kita mulai aja. Jadi papa kan BUMN nih pak. Ya. Nah di BUMN tuh kan itu kan pemerintah nih. Ya. Di sana tuh apa sih yang terjadi gitu di tahun itu ketika ada pemilihan umum? Oke, kalau berbicara tanya pemilihan umum tahun lalu, ini sudah Bukan tahun lalu, tahun waktu papa zaman Orde Baru. Tahun berapa sih papa kerja di Telkom? Tahun 79. Pertama kali ikutan pemilu di Telkom 83, 82. Enggak, pertama kali ikutan di Telkom 79. 79. Itu pemilu. Pemilu itu kan 73, 78 ya. 78. Berarti 78 itu masa yang belum di Telkom. Belum ya. Pertama kali 83 lah ya. Ya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di dalam pemilu itu diawali dengan kita, bahasa populernya mungkin di brainwash ya. Jadi sebelum pemilu ada tahapan sebelumnya. Oke, ya, tahapannya gimana nih? Tahapan brainwash itu adalah khususnya orang-orang yang menjadi pemilih baru. Oke. Pemilih baru. Pertama dia ada pembekalan bagaimana visionerinya pemerintah yang berkuasa. Oke. Khususnya pemerintah Orde Baru. Dengan kata lain Golkar. Dalam hal ini Golkar. Nah, apa saja sih yang diberikan itu? Yang pertama kita dilakukan namanya pelatihan P4. Ya, pengalaman Pancasila. Pokoknya itulah namanya, lupa P4. Nah, pedoman pengamalan dan pengembangan Pancasila, penghayatan Pancasila. Okay. Ya. Nah, itu nasionalisme lah ya. Ya, nasionalisme. Di dalamnya materinya itu adalah terkait dengan butir-butir yang harus kita pahami terhadap Pancasila dan implementasi pelaksanaannya. Yang paling diingat apa? Yang paling diingat adalah ya tadi, kita harus bisa sebagai kader yang potensial di karyawan BUMN yang strategis. Harus. Nah, maka kita itu setelah dilakukan pelatihan itu kita langsung dapat dua kartu. Yang satu kartu anggota Korpri BUMN sebagai orang pemerintah, dalam hal ini BUMN. Terus yang kedua kita automatically dapat kartu Golkar sebagai kader Golkar. Nah, kalau sebagai kader Golkar berarti bahasa kerennya darah daging kita menjadi orang Golkar. Itu BUMN apa aja selain Telkom? Terus semua BUMN dan semua pegawai negeri apa di bawah naungan Korpri. PLN. Ya pokoknya saat itu ada 39 BUMN. Yang gede-gede PLN, terus Telkom, PAM, Gas. Itu kalau Garuda itu bukan? Ya, Garuda. Jadi yang paling strategis itu ada 5. 1 Telkom, 2 PAM yang berhubungan dengan publik aja. Berhubungan dengan sama hubungannya dengan publik. Telkom, PAM, Pertamina, PLN, satu lagi Garuda. Itu dia punya spesial sekali di ring satunya pegawai pemerintah. Ya, harus kental dengan loyalitasnya. Itu yang pertama, kita di brainwash dulu selama
1 tahun sebelum pemilihan umum itu Berarti udah terasa. misalkan pemilihan umum Mei nih, Ya, itu udah mulai hawanya dari Mei tahun kemarin. biasanya iya gitu. Tapi itu bagi yang pemula. Tapi kalau yang bukan pemula Yang itu udah pernah ya 6 bulan lah. 6 bulan. Ntar nih, apa nih terus? Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti ada pendalaman materi. Pendalaman materi setelah dapat kartu. Setelah dapat kartu terus? Ya, pendalaman materi itu biasanya dengan berbagai macam aktivitas. Salah satunya kita harus nonton G30S, Film. Itu supaya itu wajib. Terus kalau ada, maksudnya kalau nggak nonton tuh gimana? Kalau nggak nonton ya katanya dapat sanksi. Apakah tiketnya dikasih unjuk gitu ke atasan Ya. gitu? Enggak, kita dikawal. Oh, kita nonton bareng-bareng gitu. Bareng. Waktunya bareng. Hari ini adalah Telkom Jakarta Timur semua gitu. Itu biasanya di bioskop terkenal. Berarti itu film kemungkinan bisa jadi film terlaris harusnya. Iya. Tapi kan yang tercatat kan filmnya Warkop kan lah, sekian juta gitu. Kalau wajib. Jadi tapi kan kemungkinan orang dia nonton udah jutaan gitu. Di bioskop kan? Ya. Terus yang kedua tentang mekanisme dan pencoblosan. Itu diajarin itu dari cara nyoblosnya, dari macam-macamnya harus yang masuk. kan dicontohin tuh cara nyoblos nih. Ya. Yang dicoblos apa waktu itu? Yang dicoblos walaupun warnanya ini tetap buah-buahan tapi buah-buahan warna kuning. iya. Itu. Biasa pepaya warnanya merah. Iya. Tapi yang dicontohin coblosnya yang kuning gitu. Iya. Partainya dibedain, partai pepaya, partai semangka gitu. Tapi tetap yang simbolis dicontohin warna, yang dicontohin tetap yang dicoblos warna kuning. simbolis warna. Terus? Ya. Terus setelah itu ada semacam surat atau tanda tangan kesanggupan kemauan lah gitu ya, loyalan gitu. Ya pokoknya menunjukkan loyalitas dalam kuantiti kan, satu orang tanda tangan gitu loh. Nah, kalau tidak mau itu sanksi. Sanksinya maksudnya karir mandek apa langsung sanksi aja gitu sanksi. Untuk berarti dia pembangkangan terhadap perusahaan. Ya, artinya dia agak secara eksplisit dipantau dan dikucilkan lah gitu ya. Kalau buat tingkat pelaksana, kalau tingkat di atas ya karirnya pasti terhambat. Waktu itu kan Papa posisinya belum punya jabatan. Belum punya jabatan kan? Iya, jadi nggak tahu sanksi yang sebenarnya. Kalau kita katakanlah pangkat terendah mau diturunin kemana gitu. Tapi sebelum waktu tes itu dulu ada screening namanya. Sama siapa lempar batu? Oh, dilebarin. Ada screening. Kita tidak boleh turunannya orang-orang partai terlarang. Itu langsung dikeluarin kalau orang tuanya terlibat ke partai yang kelas A, kelas B dan kelas C. Padahal dosa orang tua nggak turun ke anak harusnya. Iya. Tuh, iya, gitu. Itu dia. Itu populer zaman dulu bahaya laten komunis. Ya. Gitu. Jadi udah kita apalagi di BUMN itu dilarang keras itu. Waduh, kita udah sepintar apapun, sehebat apapun, tetap kita pasti keluar, nggak bisa masuk di BUMN. Ini agak menyimpang. Menurut Papa, PKI itu apa? Komunis itu apa? PKI dulu. Usia Papa tidak sebagai pelaku, ya, nggak tahu. Karena waktu itu kejadian tahun 65, Papa baru 5 tahun ya. Ya, nggak tahu. Cuman yang jelas yang didengar yang selentingan orang, PKI itu apa sih? Komunis itu apa? PKI itu adalah satu partai yang melakukan kudeta ke pemerintah. Yang dianggap bukan dianggap, memang sudah dianggap kudeta, bukan. Karena PKI itu tiga partai terbesar kan. PKI kan peringkat 3 dulu kan waktu mereka ikutan. Iya, nggak masuk karena yang pemerintahan dia lagi gitu. Padahal yang bawa komunis ke Indonesia Pak Karno kan. Tidak bisa mengejawantahkan partai itu terlarang. Eksplisitnya seperti apa nggak tahu. Tapi yang jelas adalah partai terlarang doang gitu. Dianggap terlarang karena dia kudeta membunuh para jenderal-jenderal. Ya. Itu aja. Taunya sampai dengan membunuh para jenderal-jenderal dan
banyak orang-orang yang PKI itu pada saat zaman Papa gede itu dia ditahan di satu pulau namanya Pulau Buru semua. Itu yang kelas A itu semua di Pulau Buru. Kalau yang kelas B itu ditaruhnya di Nusa Kambangan. Di 83 Papa umurnya seumuran aku ya, 23 24 ya. Ya. Sekitar itu. Ya, Papa tahun 79 itu belum tahu banyak tentang itu. Tapi yang jelas berasa di 82 itu udah presurnya harus mengarah ke sana deh. Untuk membenci PKI dengan, bukan untuk membenci, karena Papa tidak termasuk di dalam partai itu. Ya udah ke ini. Ya. Ya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya lah. Lanjut ke tadi, setelah apa namanya, setelah tahapan A, B, C, terus akhirnya sekarang ke pemilihan nih, di hari H pemilihan. Terus Oke. Kebijakan di hari pemilihan itu tidak pernah ada libur, dan pemilu itu di hari kerja. Jadi pemilu itu dibagi dua, ada pemilu sebagai orang-orang BUMN Golkar lah. Oh jadi nggak berbarengan ya? Waktunya bersamaan. Cuman orang-orang pemerintah milihnya di kantor institusi setempat. Berarti gitu. Bukan pakai KTP tapi pakai kartu ya, BUMN ya. Okay. BUMN. Tapi kalau yang di institusi setempat digabung juga dengan orang-orang yang dekat daerah situ. Yang di sekitar situ. Ya, misalkan di Gambir gitu. Ya tergantung jumlah. Kalau di Gambir, jadi ini nggak usah dibahas karena orang-orang yang di kota besar tidak. Tapi kalau satu contoh, kalau di Rawamangun kecil, sedikit partainya digabung dengan orang luar. Iya. Gitu. Berdasarkan jumlah kan jumlah. Terus itu seminggu sebelumnya itu selalu ada brainwash, pengarahan agar jangan sampai salah nyolok dan lain sebagainya gitu. Terus kan udah nih nyoblos nih. Kalau misalkan ada orang yang kan itu nyoblos kan dalam bilik nih, kan nggak tahu nih aku nyoblos apa, Papa nyoblos apa, si A ngomong nyoblos apa gitu. Kok orang masih takut gitu nyoblos yang bukan partai pemerintah, partai yang lagi megang kekuasaan? Secara umum bila kita tidak nyoblos partai pemerintah atau Golkar, kita dianggap pengkhianat atau kan merasa berdosa. Kalau sudah bicara keyakinan itu tidak harus dibatasi dengan dinding. Karena doktrinnya memang kuat banget berarti. Ya, doktrinnya kuat. Terus saat Papa sebagai pelaku belum pernah melihat sih ada orang yang membangkang belum pernah lihat. Walaupun ada, cuman nggak banyak. Ini orang parkir terus terus. Ya ini bingung kita. Matiin dulu dah. Matiin dulu. Ya, lanjut lagi tadi sampai di hari H pemilihan. Ya, jadi orang yang nyoblos terus kenapa dia tuh sampai takut ketahuan gitu kalau dia nggak milih partai penguasa? Kenapa? Yang pertama, buat kita yang saat itu Papa masih sebagai layer paling bawah tidak punya jabatan segala macam, risikonya paling dikeluarin ya. Tapi kalau yang punya jabatan di zona aman, tentu saja dia tidak mau ngambil risiko kan, nggak mau gambling. Pertanyaannya kenapa kok orang sampai takut padahal kan nggak ketahuan gitu? Ya pasti ketahuan. Gimana ketahuannya adalah itu akan secara hierarki berdasarkan jabatan. Satu contoh gini, kalau dia di satu tempat dia sebagai orang kabak, ada satu itu kabak pengaruh nanti kabaknya. Bukan maksudnya gini, kan kita habis nyoblos nih, itu kan ditaruh di kotak nih, ya. Kan udah nyampur sama yang lain gitu, ya. Kok jadi ketahuan. Ketahuannya bukan individunya tapi institusinya. Oh jadi di institusi ini ada orang yang tapi kita nggak tahu personalnya gitu. Iya. Lama-lama ketahuan dari tingkah laku, dari apa-apa ketahuan. Karena ada juga di antara orang-orang itu yang diem dia juga tidak menunjukkan loyalitas. Jarang nggak ketahuan, pasti ketahuan. Karena itu prosesnya lama.
prosesnya lama, dari sebelum dan sesudahnya itu ketahuan. Waktu dia ngumpul kadang-kadang nggak datang, itu jadi menjadi sorotan tuh. Nanti kan mengerucut akan ketahuan. Nah gitu. Satu contoh lagi, kalau di satu tempat itu ada satu orang gitu ya, apalagi TPS-nya mutlak semua karyawan gitu. Ketahuan banget. Berarti kalau karyawan tuh hampir 100% gitu. Iya, harus 100%. Kalau karyawan tuh harus 100%. Yang tidak dapat suara yang dapat tidak 100% itu kebanyakan adalah di lumbung-lumbungnya yang tidak di pemerintah. Itu pasti tidak 100%, tapi masih tetap menang. Minimal 70%, minimal itu. Jarang 70%. Tapi kalau di lumbungnya katakan di DKI ya, ada beberapa TPS di DKI itu ya 100% semua. Jarang yang 99. Kalau dilihat dari tahun apa mulai milih tahun berapa? 79. Bukan 83. Mulai milih benar-benar mulai milih di luar Telkom. Enggak, karena 78. langsung 78 Papa udah milih belum? Belum. Papa kan belum Punya KTP. Belum punya KTP. Oke, dari 82 atau 83 sampai 98 rekor jumlah persentase si partai penguasa menang paling tinggi berapa? Se Indonesia. Pernah 99% kan? Enggak. Paling tinggi berapa yang Papa? Paling tinggi 85. Berkisar 85 86. Kan iya, tidak partai. Berarti 15% itu kan ada yang emang benar-benar loyalis partai yang tiga itu, tapi ada juga yang kemungkinan ya biar kalau misalkan diatur nggak mencolok amat lah gitu. Nggak diatur, karena kalau 15% itu bisa dilihat dari partai itu kan punya aktivisnya ya, punya pengurusnya, ya itulah pengurusnya yang keluarganya, saudaranya, itu yang sering ketahuan itu, oh bapaknya tokoh partai A gitu ya, pasti anaknya mungkin milih untuk nambah suara bapaknya gitu. Dan gitu. Orang-orang yang milih itu kan berarti ketahuan nih, misal di daerah ini nih ada orang-orang yang milih ini, itu perlakuan negara sama mereka beda nggak? Beda. Kalau tidak 100% pasti apa ya? Taruhlah di Bekasi gitu, misalkan Bekasi pasti daerahnya tertinggal tuh dia. Ya. Apa kayak anggaran daerahnya kecil gitu. Ya. Oke. Karena gini, sebenarnya tidak terlalu terasa, tapi tugasnya seorang kepala daerah itu menjadi beban berat. Kenapa? Berarti dia bisa dianggap sukses. Berarti dia dianggap gagal buat memenangkan. Ya, karena apa? Baik di BUMN yang strategis maupun di kepala daerah tingkat 1, tingkat 2 maupun tingkat kota, itu kan semua di pemimpinnya adalah ABRI. Tidak polisi loh. Ya. Tentara, angkatan darat, all angkatan darat. Angkatan senjata, angkatan darat aja. Jarang angkatan laut maupun angkatan udara. Itu pasti angkatan darat. Dan Tripida itu sungguh sangat dominan. Tripida itu apa biar yang dengar? Tripida itu adalah kepala pemerintahan daerah, Kodim atau Koramil atau Polres atau Polda gitu. Berarti kan Tripida itu ABRI, polisi dan pemerintah. Terus kan ABRI nggak boleh milih tuh. Nah, ini kita agak uniknya di ABRI. Di ABRI itu dia secara formal, secara aturannya, de jure-nya dia harus netral. Tapi de facto-nya dia punya praksi tersendiri di DPR maupun di DPR tingkat 1, tingkat 2. Gitu. Praksinya kalau nggak salah antara 23 sampai 25%. Gede banget. Partainya. Partainya ada berapa? Ada 4. Sama dia 4. Partai praksi bukan partai. Praksinya di legislatif itu ada 4. Praksi ABRI, praksi 3 partai yang sekarang juga ada, itu jadi 4. Nah, terus MPR-nya, utusan daerahnya itu didominasi oleh sipil yang purnawirawan. Sipil purnawirawan. Lain ABRI juga atau polisi. Ada juga beberapa tokoh tapi minoritas banget, sedikit banget persentasinya. Itu. Nah,
Artinya pada saat dulu, karena memang namanya demokrasi terpimpin, terlepas kata-kata demokrasi terlepas identifikasi didefinisikan menjadi terpimpin itu artinya harus terkendali atau memang dikendalikan, ya kita terjemahkan dari narasi yang tadi disampaikan dari awal sampai dengan akhir dari prosesi pemilunya itu sendiri gitu. Ya, ini interpretasikan sendiri lah. Ya gitu, interpretasikan sendiri. Apa namanya, udah pemilihan segala macam, naik si Pak Harto naik jadi presiden lagi, terus apa enaknya Pak Harto di atas? Pak Harto jadi pemimpin buat orang BUMN yang tadi ring 1 gitu. Ya, kalau lihat dari kacamata secara umum, satu enaknya secara umum bahwa keamanan dijamin lebih aman dibandingkan dengan sekarang. itu buat orang keseluruhan. Buat keseluruhan. Buat orang BUMN kayak Papa. Orang BUMN seperti Papa secara individu, secara eksplisit nggak ada bedanya dengan sekarang. Kita memang dari zaman dulu kalau orang BUMN khususnya di yang strategis kayak sekarang itu memang bicaranya profesionalisme. Kita nggak ada sesuatu yang istimewa buat kita. Cuman di lapangan kita ini adalah orang partai yang berkuasa, nggak ada yang berani tuh. Infrastruktur kita. Berarti orang BUMN itu dulu lebih powerful dibanding sekarang. Lebih powerful. Satu contoh, sekarang itu lebih repot bagi orang-orang BUMN. Kenapa? Kita orang-orang infrastruktur itu disamakan dengan operator yang lain. Luar BUMN. Di luar BUMN. Satu. Kedua, yang sangat monumental sekali adalah buat orang BUMN adalah Undang-Undang Nomor 33 tentang otoritas terhadap penguasaan operator-operator. Zaman sekarang kan kita tidak lagi menjadi orang kompetitor zaman dulu. Kalau sekarang ada kompetitor. Kalau zaman dulu kan undang-undang itu nggak ada. Ya, PLN dulu kan Telkom kan memonopoli. Jadi merubah undang-undang 33 itu merubah monopoli menjadi duopoli ya, menjadi non liberal. Jadi duopoli atau banyak poli gitu. Itu yang pertama. Memang untungnya sekarang kita lebih kreatif dan bagi yang tidak kreatif lebih inovatif dan lain sebagainya. Dan Papa sebagai orang BUMN Telkom bangga sampai saat ini Telkom masih memberikan kontributor terhadap pemerintah, kontribusi ke pemerintah. Karena kalau PLN tahu sendiri rugi terus. Lihat Garuda sama aja. PAM apalagi dia perusahaan daerah. Ya gitu. Jadi Telkom adalah kontributor baik lah buat pemerintah. Kasih pada. Oh ada tuh. Ya kita stop dulu sebentar. Ya lanjut lagi, tadi kan saat untuk BUMN seperti itu. Terus yang kedua apa? Yang kedua tadi pertama keamanan. Keduanya tentang kita sebagai pelaku BUMN yang strategis. Nah, ketiganya pemerintah sekarang, pemerintah dulu itu punya spesifikasi terhadap punya sense of belonging yang tinggi terhadap mengamankan negara dari aspek BUMN yang strategis. Sekarang itu BUMN yang strategis disamakan aja dengan BUMN yang lain. Satu contoh, harusnya nggak apple to apple karena ini lebih besar harusnya gitu. Ya, nggak apple to apple. Telkom itu kalau zaman Pak Harto ring 1 dan strategis. Nah, yang strategis ini nggak boleh undang-undangnya dirubah. Kita contoh, di negara mana Telkom dalam hal ini diobral end to end dari customer sampai dengan ke sentral. End to end tuh end to endnya berarti dari rumah ke infrastruktur di tengah, artinya yang ada digelar di jalanan sampai ke sentral. Kalau di tempat lain itu end to endnya dipecah. Kalau yang namanya berhubungan dengan customer ada perusahaan swasta, di tengahnya ada perusahaan swasta, di ujungnya mungkin enggak. Makanya banyak kejadian buat kami sebagai orang yang profesional itu
bocor rahasia-rahasia negara karena sekarang punya operator yang lain. Nah, ini yang merasakan banget 4 hal yang berpengaruh terhadap pemerintahan dulu dengan pemerintahan sekarang. Gitu. Itu udah ada lagi ke apa yang enak di tahun itu sebagai orang BUMN atau sebagai orang Indonesia? Yang enaknya mungkin secara makro kayak gitu. Secara makro semua orang ngerasain itu. Yang tidak enaknya tadi. Yang kurangnya nih kan zaman dulu ada enaknya, ada nggak enaknya. Nah, yang nggak enaknya apa di zaman itu? Yang nggak enaknya zaman dulu itu kita tidak bisa. Ini aja biar enak tentang politik. Yang nggak enaknya zaman dulu apa? Ya tentang politik kita tidak punya kebebasan. Ya ibaratnya kita jadi udah tahu lah siapa yang menang. Ya, dikebiri. Yang sosial. Pertama, ya sosial ada kasta. Kasta ada sangat jelas. Oh, walaupun sekarang ada kasta juga, tapi itu sangat jelas. Gitu. Nah, sangat jelas kastanya. Tidak ada orang dulu yang kaya ujug-ujug. Tidak ada. Dia harus karir. Kalau bapaknya pejabat, pasti anaknya jadi pejabat karena nepotismenya. Ya, dulu nepotismenya tinggi. Ya kan? Nanti udah kaya kaya terus gitu. Terus yang kedua, kolusinya juga tinggi. Kolusinya tinggi bila dalam satu tender itu automatically orang-orang yang punya dekat dengan penguasa pasti dia mendapatkan proyek. Ya lo lagi lah. Ya. Terus sementara yang mengerjakan adalah orang-orang di tingkat bawah yang punya profesional tinggi. Terus jabatan dulu itu sangat sangat jelas gitu ya. Itu sebenarnya rugi. Dia bodoh pinter pasti naik. Asal dekat pemerintah. Asal punya persyaratan memenuhi. Persyaratan dalam arti waktu, masa kerja. Oke. Kalau yang sekarang kan enggak. Nah, sampai sekarang kan Pemda juga gitu. Tapi kan ada tender sekarang kan? Hanya di tender juga tidak seketat di Telkom. Kalau Telkom sekarang betul-betul tender dan terjamin orang-orang Telkom sekarang banyak yang duduk di megang jabatan strategis di BUMN. Karena dia memang layak. Karena dia ada fit and proper test. Di Telkom sekarang itu lebih adaptif. Dulu itu ya kan kita ngomong yang nggak enaknya nih. Nggak enaknya dulu itu kita tidak berkreasi, tidak ngomong zaman sekarang dulu nih biar tidak bias gitu kan. Dulu itu kita tidak dikebiri yang satu. Kedua ada kasta yang sangat dirasakan. Tadi kan untungnya udah kurangnya tadi. Ya itu ada dikebiri, yang kedua ada kasta. Terus yang ketiganya orang itu punya rasa tidak nyaman karena kalau tidak punya backing. Oh iya. Nah, itu yang ya orang kecil ya tetap kecil. Makanya mau nggak mau unsur KKN itu sangat kental zaman dulu. Zaman dulu pelanggaran HAM potensi sangat besar sekali potensinya. Zaman dulu memang untuk agar negara aman, orang-orang yang dianggap membelot atau mengganggu stabilitas keamanan disikat habis. Masih ingat dulu? Setuju nggak kalau itu? Ada setujunya, ada tidak setujunya. Dulu kan ada orang-orang penembak misterius gitu ya, oleh manajemennya si X gitu kan, terkenal orangnya. Ya sudah habis. Tapi ada nggak enaknya kalau itu salah. Ya belum tentu nih yang punya tato tapi dia preman. Gitu. Karena itu ditembak langsung, ya kan. Itu yang membuat orang tidak bisa berkreasi, tidak bisa berani mengungkapkan kebenaran. Karena pasti namanya timun nggak bisa ngelawan duren kan. Di satu sisi aman karena yang megang tentara, satu sisi lain kalau misalkan salah eksekusi, gue bisa mati gitu. Ya, jadi dulu itu satu pisau yang bermata dua, ada enaknya dan ada tidak enaknya. Yang ini dua-duanya berpotensi baik dan berpotensi tidak baik. Gitu. Dan ada lagi kekurangannya? Udah cukup. Terus kan Soeharto udah naik nih, terus dia 32 tahun ada di situ, terus akhirnya turun tahun 98. Nah banyak orang yang seumuran aku dia bilang 98 tuh terjadi karena Soeharto udah saatnya turun, udah 32 tahun karena yang lama
yang lama itu diktator tuh ya pasti ada sesuatu yang salah gitu kan. Ya di angkatan aku tuh bilang nggak ada yang bagus deh di situ gitu. Nah terus tapi ternyata ada juga orang yang bilang pengen balik nih ke tahun 98 nih. Kalau menurut Papa, kalau anak muda yang pengen balik ke 98 tuh gimana pandangannya? Padahal dia nggak pernah ngerasain gitu. Ya, ada dua kemungkinan dia mendapatkan sumber itu, sehingga dia bisa merasa pengen kembali. Itu. Sumber yang pertama mungkin cerita dari orang tuanya atau orang-orang yang dulu berada dekat dengan lingkungan penguasa yang merasakan gitu. Dan karena sekarang udah nggak kayak gitu, jadi kekuasaannya kehebatannya berkurang deh gitu. Maka orang-orang yang ngomong anak muda yang kayak gitu terusik kenyamanannya, terusik masa depannya, itu mungkin punya persepsi itu. Padahal di 98 yang menggerakkan anak muda. Ya, nah keterusikan itu ada dua sisi, ada terusik pingin berubah, ada terusik pingin kembali, kan gitu ya. Itu yang pertama. Sumber yang pertama adalah dapat informasi karena dia bukan pelaku, ya kan. Sumber yang kedua, dia punya perspektif yang tinggi, yang punya netralitas tinggi tanpa dipengaruhi oleh hal-hal apapun yang terkait dengan partai politik yang sekarang. Sekarang suka nggak suka, mau nggak mau, mungkin Papa punya persepsi orang-orang yang berada di luar partai politik tidak suka dengan orang-orang partai politik karena memang semua partai nggak ada yang baik sekarang. Itu mungkin dua persepsi pingin balik. Makanya kalau menurut aku benci partainya tapi lihat tokohnya, karena siapapun yang naik sama ya. Lihat orangnya sama, lihat ininya cara kerjanya, lihat pokoknya track recordnya lah, track recordnya. Nah kita balik pertanyaan lagi. Tadi kan anak muda nih, dia dia dua pengen, sumber tadi. Dia pengen balik ke 98. Nah, kalau orang yang emang pernah di 98 dan dia pengen balik lagi ke masa itu, kira-kira kenapa? Papa salah satu orang yang apakah kayak gini deh, kita ganti pertanyaan. Apakah Papa pengen balik lagi ke masa itu? 98 ke bawah? Ya. Kita jadikan masa lalu itu sebagai cerminan buat kita. Ibarat sebuah mobil itu, dia jadikan spion, tidak boleh dilupakan. Karena apa? Masa lalu juga adalah masa kita yang memberikan sejarah, menorehkan tulisan, menorehkan sejarah di berbagai tempat, bahwa masa lalu adalah masa yang harus menjadi cerminan masa kini. Dan Papa cerita ini bukan berarti Papa loyal ke masa lalu atau juga Papa loyal ke masa sekarang. Papa akan melihat dari proporsi yang baik dan yang jeleknya saja gitu ya. Nah, tadi udah ceritain yang dulu, yang jeleknya kita rubah di yang baiknya di sekarang. Yang baiknya dulu dipertahankan di sekarang. Berarti pertanyaannya lagi balik, apakah Papa ingin kembali? Iya atau tidak? Untuk hal-hal tertentu, iya. Papa iya. Untuk hal-hal tertentu juga Papa enggak. Oke. Yang tadi kelebihan dan kekurangan tadi karena apa baiknya dari Pak Harto? Ya tadi Pak Harto itu dia kan master of taktik kan. Ya, Pak Harto itu sebenarnya kalau kita melihat bicara global secara makro, presiden yang sampai dengan saat ini selain Pak Karno, karena zamannya Pak Karno adalah zamannya perjuangan mendapatkan eksistensi sebagai negara. Zamannya Pak Harto adalah zamannya pembangunan. Maka dikatakan Pak Harto adalah bapak pembangunan nasional. Sampai saat ini menjadi polemik. Ya walaupun tadi aku bilang walaupun 32 tahun ya segini doang gitu. Ya, indikasinya apa Pak Harto bisa menjadi bapak pembangunan? Lihat, Pak Harto ditakuti khususnya di Asia Tenggara. Ya. Pak Harto tidak ada negara yang berani, termasuk Australia dan antek-anteknya liberal, yang berani ngutak-ngutik Indonesia. Indonesia adalah sebagai pionirnya buat negara-negara di Asia Tenggara dan diakui oleh semua negara. Dan indikasinya saat Pak Harto meninggal, itu juga negara lain betapa kehilangannya seorang tokoh. Oke lagi. Selama Pak Harto menjabat,
seingat Papa, apakah dia pernah mencabut apa sih namanya, keputusan dia? Seingat Papa pernah nggak? Seingat Pak Harto punya kelebihan dan kekurangan. Apa yang dikatakan Pak Harto harus berjalan walaupun itu salah. Oke. Berarti dia nggak pernah. Nggak pernah. Wah, itu berarti dia emang dia memikirkan dengan matang sebelum betul, mengeluarkan. Betul. Karena semua mengakomodasi dan semua merasa kalau zaman sekarang tuh tidak gaduh gitu ya. Zaman dulu kan nggak pernah gaduh. Karena mungkin takut. Satu itu, kedua, Pak Harto the right man on the right place-nya konsisten. Tidak pernah naruh orang di tempatnya. Tidak pernah selama 32 tahun Papa tahu, kurang lebih 25 tahun kedudukan daerah tingkat 1, tingkat 2, wali kota dan kesininya itu bukan dipegang hati, semua harus pegang hati. Bentar nih kayak ada telepon. Oke, lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga bisa memberikan impact yang kurang baik Pak Harto karena kroniknya terlalu nyaman di zonanya gitu ya, di zonanya itu nyaman gitu. Padahal banyak kebijakan Pak Harto yang juga oleh kroninya player yang memegang jabatan strategis itu melakukan penyimpangan yang luar biasa. Lagi pertanyaan lagi. Tadi kan bagusnya, sekarang kurangnya. Ya tadi itu sebenarnya udah campur aduk antara bagus dan kurangnya. Tapi secara eksplisit kalau bagusnya tadi Pak Harto tegas gitulah. Kan udah bilang tadi Pak Harto tegas. Kalau bicara wujud Pak Hartonya, Pak Harto tegas. Pak Harto orang negarawan, terbukti dia bisa membuat negara itu harum di negara lain. Terus satu contoh hasil-hasilnya taman mini, taman buah, taman-taman yang kayak gitu lah, masjid dan lain sebagainya. Memang 32 tahun, tapi yang sekarang itu nggak terplanning. Zaman Pak Harto terplanning, terbukti adanya GBHN. Ada GBHN. 25 tahun GBHN relatif dijalankan gitu. Nah, itu mungkin beberapa kelebihan yang menonjol ya. Banyak hal lagi. Tapi Pak Harto juga menonjol juga kekurangannya. Apa? Yang paling yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin, khususnya di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota. Itu betul-betul berarti pembangunannya nggak merata, meskipun dia membangun tapi nggak merata. Ya, pembangunannya tidak merata. Okay. Padahal itu ada di GBHN terakhir. Nih GBHN apa, orang-orang mungkin belum tahu. Garis besar haluan negara, garis besar haluan negara. Apa Pak? Garis besar haluan negara. Jadi lanjut. Itu di deploy per 5 tahun sekali, dan itu di treatment berdasarkan anggarannya. Sementara Pak Harto itu sudah yang terakhir ini hampir 2 periode beliau, isu santer yang tertangkap sama Papa, dia nggak mau jadi presiden, tapi antek-anteknya berharap Pak Harto tetap eksis. Oke. Tadi mau nanya. Ya, itu yang kelemahannya kan baru satu masalahnya Pak Harto terlalu nyaman antek-anteknya, kroni-kroninya, sehingga menjadi jelek buat Pak Harto akibat ulah kroni-kroninya. Satu. Kedua, nepotismenya Pak Harto sangat kental dengan ABRI maupun orang terdekatnya beliau, jadi cenderung ke monarki gitu kan, walaupun implementasinya sebenarnya negara kita adalah parlementer kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sebenarnya Pak Harto itu tidak membuat kader yang baik. Kan seorang pemimpin itu harus bisa menciptakan kader yang baik. Jadi hampir-hampir orang lain tidak terlihat oleh masyarakat umum maupun orang-orang sekitar situ bila Pak Harto lengser. One man show aja. One man show aja. Jadi sebenarnya bagus, tapi itu menjadi kelemahan.
Nah, yang keempatnya, Pak Harto kurang memperhatikan HAM. Ternyata kebijakan ABRI banyak yang disalahgunakan oleh kroni-kroninya. Ya, yang terakhir sebenarnya kelemahan yang paling mendasar di internalnya beliau adalah anak-anaknya yang ingin menguasai semua, bukan harta, semua aktivitas bisnis gitu. Aktivitas bisnis mah beli itu dulu mah, bolu yang itu ada lewat. Ya udah lanjut lah. Ini itu kan si siapa namanya, Pak Harto udah turun nih, 98 terjadi nih. Kita lagi 98 yang bulan Mei nih. Pas itu Papa lagi di mana dan kayak gimana tuh keadaannya? Kembali jangan sampai salah. Iya, katanya udah lewat. Roti, bukannya bolu pisang. Oh, enggak, kalau buat orang sana. Enggak, buat orang sana. Kan Bapak beli roti ya, roti pisang. Tadi lewat pas di situ kan, roti itu apa yang terjadi di 98 yang Papa lihat, gak usah lihat apa namanya, kita gak usah ngebahas yang ada di media segala macam, kan mungkin orang udah tahu, tapi yang Papa lihat di 98 tuh Papa lagi ngapain dan iya. Papa alhamdulillah di tahun 98 itu, karena Papa ada dua hal yang menjadi menurut Papa sangat monumental buat kehidupan Papa. Yang kantor dulu. Di kantor. Pada saat 98 itu, seminggu sebelumnya, karena dulu kita itu hanya otoritas telekomunikasi pegang Telkom, maka Papa pada saat itu megang jabatan salah satu tempat sentral telepon otomat lah zaman dulu itu. Apa? Sentral telepon otomatis. Sentral telepon otomatis di salah satu yang Pentagonnya Indonesia gitu ya, di Pentagonnya Indonesia. Itu bisa ngerekam langsung, karena dulu belum ada undang-undangnya, ngerekam langsung orang-orang yang dicurigai oleh pemerintah cenderung mau makar lah, nakal. Dari hanya bawa tas yang bisa dipegang tangan ukuran 12 kali 20 lah gitu, tas kecil, laptop pegang di bawah laptop kecil, itu sampai pada 2 hari sebelum kejadian 98 itu sekoper gitu. Berarti makin banyak orang-orang yang akan berbuat makar. Itu data yang direkam kan, telepon dulu kan belum punya handphone. Ya rekam terus lah, jadi rekamannya diambil, dibawa ke Bakin, dibawa ke Bais, bawa kemana. Iya. Nah itu ngerekamnya karena Papa secara infrastruktur Pentagon itu di bawah daerah Papa, jadi Papa tahu itu. Dan Papa mau nggak mau, suka nggak suka, itu Papa harus nanda tanganin, dia masukin rekaman ke nomor berapa, Papa tahu. Papa pelakunya banget gitu. Dan dia yang masukin, Papa hanya. Dan itu kita sebagai orang yang berpuasa di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka keluar masuk punya nota dinas, punya surat tugas. Yang aku tanyakan, ya keadaan sekitar gitu. Maksudnya ya itu awalnya itu dulu. Nah terus pada hari H-nya meledak itu tiba-tiba secara bersamaan di mana-mana ada pembakaran, ada kerusuhan dan lain sebagainya secara merata di Jakarta. Nah pada saat itu di Bekasi nggak ada ya? Hah? Bekasi nggak ya? Sama. Nah pada saat itu Papa karena megang satu lokasi yang strategis, Papa dipanggil oleh Big Boss itu. Semua orang-orang yang di salah satu 15 sentral telepon otomat dipanggil semua sama bos-bos. Pada saat Papa jalan melewati beberapa markas-markas ABRI. Nah dari markas itu sudah siap semua untuk menghalau hal-hal yang lain. Papa naik motor itu di jalan kayak orang baru keluar dari nonton bola, atau kalau di Mekah orang yang baru keluar dari masjid atau mau masuk masjid. Ramainya seperti itu. Jalan udah nggak bisa. Nah itu sepanjang jalan Raya Bogor dari kantor mana dulu kantor? Gandaria sampai dengan ke DI Panjaitan, Kapling 42 lah. Itu sampai dengan sini itu ramainya minta ampun.
Di depan UKI itu adalah tempat yang paling ramai yang saat itu Papa lalui karena UKI juga daerah demonstran teman-teman saat itu. Nah, ngelewatin UKI, Papa nggak sadar ada 5 mobil sekelas mobil ABRI lewat. Barakuda. Bukan, apa namanya, yang ada amunisinya itu buat perang itu. Panzer. Mobil Panzer, ada 8 mobil Panzer yang Papa harus terpaksa berhenti dulu karena dulu lampu merah itu kan nggak berlaku, tol nggak berlaku, semuanya nggak berlaku. Papa berhenti dulu, mata Papa kena gas air mata. Zaman dulu masih asing gas air mata itu. Papa makin merasa pedih, makin berhenti. Akhirnya Papa nggak bisa melanjutkan perjalanan itu. Baru 1 jam kemudian Papa bisa melanjutkan. Papa ngumpul terlambat karena Papa daerah yang paling strategis, ditunggu oleh manajemen itu, suruh membuat kronologis. Itu kejadian 98 itu udah kayak bumi mau kiamat, dan sampai saat ini menjadi tanda tanya besar Papa, siapa yang menggerakkan, siapa yang memulai, dan siapa yang salah. Itu masih misterius, nggak ada yang tahu, dan tidak ada yang bisa melihat membuktikan yang bersalahnya siapa. Kalau Mama apa lagi jatuh apa? Ya? Terus? Oh ya, pulangnya susah. Nah, pada saat itu Papa mau pulang nih. Papa mau pulang, jalur dari Panjaitan, I Gusti Ngurah Rai sampai ke rumah itu penuh orang bawa. Udah mulai, kalau tadi mah hanya orang, kalau sekarang sudah penuh orang membawa. Ada yang bawa TV, ada yang bawa jam tangan, ada yang macam-macam bawa ini, sampai jalan itu penuh orang, kayak orang mau pindahan, bawa semua gitu. Nah, itu catatan yang paling buruk di shopping center itu di Klender. Itu orang mati terbanyak di situ, ratusan orang, bahkan mungkin di atas 600, di atas 200-an lah gitu, pada meninggal karena memang kondisi gedungnya tidak memungkinkan untuk turun. Papa dengar jeritan orang-orang yang gedungnya itu dibakar. Tapi di perjalanan Papa melihat ada satu tempat shopping center, pertokoan yang aman karena dia ngeluarin makanan-makanan sehingga dia tidak dijarah. Kalau yang lain dijarah. Di perjalanan Papa saat itu sudah punya handphone, lupa. Handphone Mama telepon ya, Mah. Minta beliin martabak, inget nggak? Buat anak-anak. Nah, dibeliin martabak, Papa mau beli martabak, itu ngantri sampai dengan hampir 25 orang ke belakang di tukang martabak. Lagi rusuh, orang Indonesia tetap mau beli martabak karena semua istrinya, anaknya nggak bisa makan kan, semua takut. Maksudnya kita nggak nyetok apa karena wah, nggak bisa, mendadak. Mendadak. Baru. Nah, itu nggak ada yang tahu. Itu udah penembakan Trisakti belum? Penembakan Trisakti semalam itu semuanya. Makanya Bapak bilang sampai dengan kiamat. Jadi sampai orang jadi kiamat. cepat banget tuh. Maksudnya dari mulai hening kayak Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa. Jam 5:30 sampai dengan jam 11 malam. Oh enggak, kalau di kantor Bapak belum tahu karena operator. Jadi kan itu di kode dinas yang pulangnya kan sore jam 7. Nah dari sore itu, dari siang udah mulai ada gejala-gejala. Jadi yang rumah-rumahnya di arah Tangerang pulangnya dipercepat. Dia tuh disuruh pada pulang duluan kan. Nah, terus berikutnya daerah-daerah di daerah mana yang lokasinya udah mulai rawan, kayak di orang-orang Depok pulang. Nah Bekasi karena transportasinya gampang, ada kereta. Belakangan penanggangan. Di kereta sendiri akhirnya nggak jalan kan? ya pulang kemana kabar? Oh enggak, kita pulang tetap naik kereta sih, cuma lama gitu. Ada kebetulan Mama kan di Merdeka Selatan. Pulang itu kita dikawal sama polisi sampai kereta nggak ada. Akhirnya kita naik mobil 52 yang mau ke Pulau Gadung. Enggak, P52 yang mau ke Pulau Gadung. Kita mau jalan kaki sampai Senen. Dari mana? Dari Merdeka Selatan sampai Senen jalan kaki. Nggak ada
Itu waktu itu tani gitu ya? Iya, itu kita naik 52 itu di mobil 52 itu disisir sama orang-orang kampung. Dilihat naik orang-orang di Kelapa Gading naik, Kelapa Gading ya, perumahan yang itu Pampres itu kan. Jadi apa itu? Lihat ada Itu orang aman. Cina, ada Cinanya enggak, ada Cinanya enggak. Oh, makan putih. Nah, kita kan mama kan udah bikin jilbab kan. Oh. Oh, muslim, kita muslim. Di yang Cina-Cina semua turun kita ituin. Ya akhirnya sih aman sampai Bekasi, nggak taunya di Bekasi. Sampai di Pondok Ungu, Naga ya, Naga Swalayan, Ngomong hancur. mulai dibakar-bakarin juga. Ya, jadi kesimpulannya itu secara serentak, sporadis, semua yang namanya shopping center, pertokoan habis semua, kecuali kalau yang di Rawamangun itu ada satu pertokoan tip top waktu itu tidak diapa-apain karena Apa namanya merek juga. Banyak. kemungkinan walau alam, tapi yang jelas tip top itu punya strategi ngasih semua makanan yang di dalam dikeluarin, semua makanan yang dikeluarin. Terus artinya karena itu sporadis dan tiba-tiba, jadi pedagang kaki lima itu tidak terutik-utik, makanya banyak orang yang ngantri beli di makanan-makanan kaki lima untuk makan di rumah, nggak tahu dia. Nah, tapi lucunya pada saat papa ngantri martabak di Cakung itu 25 orang ngantri martabak di Cakung, papa harus ditagih bayar duluan tuh sama petugas martabak itu. Jadi kita pada bayar duluan. Masa kamu pulang? Hah? Pulang. Aku tahu pulang. Nanti aku ceritain pulang. Nah, pada saat yang ke-6, papa kaget ada orang bawa jam sebanyak itu nawarin ke kita. Ayo pak, siapa? Ayo pak, 10.000 karena zaman dulu kita masih takut. Akhirnya papa kabur pulang, uangnya nggak diambil tuh. Martabaknya nggak diambil. Jadi bawa pulang nggak apa-apa. Nah, karena papa megang jabatan strategis, maka papa harus mantau tuh. Dari rumah itu harus mantau, ada tugas, dan besok paginya jam 7 harus balik. Dari 15 STO yang ada di Jakarta Timur, ada STO yang hampir terancam dibakar karena nempel dengan pertokoan, yaitu di Pondok Gede. Nah, akhirnya papa karena naik pulang bawa motor, mobil kan ada di kantor. Papa balik lagi ke kantor jam 8. Pada saat nyampe jam 8, semua ibu kota kita lumpuh, sepi, nggak ada apa-apa. Nah, papa akhirnya pulang nggak bisa beli apa-apa karena nggak ada yang buka. Nah, cuman tol itu bebas, motor bisa masuk seperti jalan biasa. Pada saat papa di Cakung, sebelum masuk ke pintu gerbang di Cakung, itu ada orang mau ikut, mobilnya mewah, BMW, cenderung itu non pribumi gitu. Dia mau ikut, papa nolak karena takut mobil papa dibakar. Pada saat papa jalan, dia ikut jalan, papa ngelihat itu langsung dibakar, dilihat dari spion meledak. Nggak tahu orangnya mati, nggak tahu supirnya mati, yang jelas kita nggak tahu. 2 hari itu huru-haranya seperti itulah, cenderung non pribumi, banyak teraniaya. Berapa lama tuh, seminggu apa berapa lama sampai sampai akhirnya menjadi udah normal udah kembali. agak normal. Itu lama. Setelah, dan banyak abri-abri itu yang TV aja, yang TV pun dulu kan cuma Ada CTI. hanya RCTI, SCTV, TVRI. Nah, itu sebenarnya dari awal euforianya demonstrasi anak-anak mahasiswa khususnya yang sangat besar itu di-expose oleh TV. Selain menyiarkan itu nggak ada lagi kegiatan itu, Udah nggak ada. nggak ada lagi. Dari di hari pertama itu sudah di-expose meledak dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelumnya papa ada yang lupa, pada saat papa lagi pelatihan setengah bulan sebelumnya sudah ekornya tebal-tebal di tempat pelatihan itu membicarakan tentang bagaimana anak muda akan melakukan demo. Jadi seorang dosen papa itu pro ke anak muda, sementara bapaknya abri. Jadi di rumah dia berdua berantem cerita. Jadi akhirnya pelatihan tidak
tidak fokus karena sebenarnya mahasiswa itu demonya bertahap, hari ke-1, kedua, ketiga, hari ketiganya itu yang meledak, yang ada kasus penembakan. Nah, ya kasus penembakan sebenarnya bukan hanya penembakan, semuanya kayak kiamat, semuanya jadi sporadis, lumpuh lah. Nah tapi makin ke daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, tidak semua. Jakarta habis kecuali Kelapa Gading. Kelapa Gading banyak. Ya, kecuali Kelapa Gading karena Kelapa Gading ada di situ angkatan laut. Oh, ada angkatan laut sih. Tapi kan padahal Kelapa Gading kan kebanyakan pribumi kan? Iya, tapi kan ada komplek. Ya ada komplek. Iya, komplek yang memang ya udah cerita yang 98 masih. Nah, dari situ 98 itu hari besoknya Pak Harto meletakkan jabatan. Terus 18 Mei ya, Pak Mei pokoknya Mei 28 Mei 28 Mei Pak Harto meletakkan jabatannya dan langsung diserah terimakan ke B.J. Habibie. Di pemerintahan B.J. Habibie, pemerintahan masa transisi, nyaris Pak Habibie tidak bisa melakukan apapun, termasuk melepas Timur Timur. Begitu. Pak Harto waktu kejadian kan juga lagi di luar kan, lagi di Mesir kalau nggak salah ya. Kan pulang. Iya, akhirnya pulang. Ya makanya hari keduanya Pak Harto menyerahkan jabatan. Nah sampai saat ini yang Bapak ketahui karena Bapak awam di masalah politik, masalah macam-macam, nggak tahu siapa itu yang melakukan. Tapi yang Bapak tahu adalah itu kalau lihat dari teori itu adalah revolusioner kalau menurut Bapak, revolusioner. Dan yang Bapak lihat adalah masyarakat umum, kalangan bawah yang banyak yang gotong tinggi segala macam, nggak pernah ngelihat penjarahan itu, nggak pernah ngelihat ada penggeraknya, nggak pernah ngelihat. Dimulai di mana? Dimulai siapa penggeraknya itu nggak jelas. Yang Bapak lihat di jalanan itu semua adalah orang-orang penjara gitu. Karena kok bersamaan gitu. Pasti kan ada itu pasti masif gitu ya, pasti masif. Cuman nggak tahu siapa ya. Kalau gerakannya udah berapa menit? Udah 58 menit. Udah lagi? Udah mau nyampe juga ya. Tinggal sekarang tadi kan yang belum pertanyaan apa enaknya, apa nggak enaknya yang sekarang. Itu udah belum enak dan nggak enaknya yang sekarang. Ya kalau mau dijawab nggak apa-apa. Apa enak? Apa yang membedakan sekarang sama zaman dulu? Enaknya zaman sekarang tuh apa dibanding dulu? Strong sama weakness-nya aja kan gitu ya. Kalau lihat dari strongnya yang sekarang adalah kebalikan daripada yang tidak, yang kelemahan yang lalu. Kita bisa milih dengan bebas ya. Terus masyarakat tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang. Kelebihannya itu yang finansial itu lah. Terus yang berikutnya lagi sekarang itu pemerataannya hampir terjamah di semua provinsi. Terus yang berikutnya lagi banyak orang-orang pinter yang muncul tiba-tiba yang kelihatan pada kelihatan. Jadi banyak pahlawan sekarang yang menurut Bapak sebenarnya itu sangat menjanjikan pada saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun, bulan demi bulan, ternyata secara keseluruhan yang dulu dengan yang sekarang itu malah yang sekarang lebih bobrok dari sisi menjaga NKRI-nya, dari sisi penghargaan dunia terhadap Indonesia gitu ya. Terus dari sisi naiknya dolar yang 3.500 sekarang udah 13 ribuan gitu. Terus reporting itu bukan berdasarkan faktual, tapi siapa yang memberikan report
perkembangan negara itu, kinerja pemerintah itu pollingnya berdasarkan siapa yang bikin, bukan kondisi yang realita, sehingga masyarakat menjadi bingung. Apa yang dia mau tampilkan dia tampilkan, apa yang mau dia sembunyikan disembunyikan, dan itu didominasi oleh siapa yang berkuasa. Dengan kata lain, yang dulu dengan yang sekarang sama aja, cuma bedanya sedikit. Yang sekarang itu lebih bebas waktunya pendek. Nah, yang jadi korban sekarang malah makin banyak dibandingkan dengan yang dulu. Kalau zaman dulu DP itu tuh daerah tertinggal lah. Daerah tertinggal itu indeks daerah tertinggal. Indeks daerah tertinggal itu jelas. Kalau yang sekarang tergantung yang lapor, kan kinerja pemerintah juga. Kalau dulu, tapi jadi kalau tergantung yang lapor berarti bisa disimpulkan juga ya emang harus peran aktif si masyarakatnya gitu. Iya. Karena udah berkembang itu orang-orang itu. Ya sekarang yang bisa baca aja lebih banyak lah. Sekarang dengan dulu bedanya, LSM dulu nyaris nggak ada. Sekarang LSM tumbuh seperti jamur. Terus media banyak. Kebebasan makin attitude makin hilang. Makin nggak jelas, jati diri makin tidak. Tapi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Termasuk orang yang intent ingin melihat berkembangnya negara kita setelah demokrasi murni. Setelah berapa tahun? 18 tahun? Ya, 98 sekarang 2016 berarti 18 tahun, separuh dari masa kerjanya Pak Harto. Dibandingkan dengan dulu Pak Harto dengan sekarang, itu mendingan yang 32 tahun tapi naik secara perlahan, dengan sekarang stuck di 18 tahun begitu-begitu aja, korupsinya malah tambah banyak. Nah, kita masuk negara terkorup kelima di dunia dan ke-1 di Asia Tenggara. Oke, nih karena udah nyampe tempatnya dan ya udah banyak yang diceritain, ambil yang menurut lo bisa diambil, buang menurut lo yang lo nggak perlu. Makasih yang udah dengerin. Besok Senin lo dengerin nggak dengerin, besok tetap Senin. Dadah.